Halo semua, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini kita akan bikin video, ini dadakan banget, emergency, untuk membahas mengenai wheelset hookless rims, atau istilahnya TSS. Ya, mari kita lihat ya videonya, buat teman-teman yang mau meminang wheelset hookless, ini tips-tipsnya. Pertama-tama mungkin kalian perlu tahu untuk generasi-generasinya dari rims. Ya, rims yang pertama itu adalah tubular. Jadi wheelset tubular kalian tahu itu tanpa ada bagian bibirnya, hanya bagian landasannya aja, dasarnya saja. Dan bannya biasanya dilabelin dengan kodenya 28 inch, bukan 700C seperti biasa, tapi 28 inch. Dan lalu diikutin dengan lebarnya 23, 25, 28 dalam ukuran milimeter. Jadi biasanya ukuran ban tubular tuh 28 inch strip 25 mm misalnya seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah clincher. Clincher itu bagian landasannya itu, bagian bednya itu dia tidak ada lekukan, ada selokan-selokannya, tidak ada parit-paritnya. Jadi benar-benar mulus, seperti contohnya Smolke. Smolke itu banyak yang masih clincher. Yang ketiga itu, generasi ketiga adalah tubeless ready. Tubeless ready itu wheelsetnya akan ada kayak parit di ujung-ujungnya, dan juga bagian bibirnya itu ada J-hooknya. Ya, ini kita bahas road bike ya, bukan MTB, jadi road bike. Ada bagian J-hooknya. Itu yang kita bilang adalah tubeless ready. Jadi bisa dipakai clincher, bisa dipakai tubeless. Ya. Oke, dan yang terakhir yang generasi terbaru yang benar-benar di luar negeri lagi hype itu adalah hookless atau TSS. Itu kita bisa lihat di keluaran Zip terbaru semua, NV Gen 4 terbaru, lalu juga wheelset yang ternama lah, udah banyak banget yang hookless. Oke, kita cerita dulu pertama backgroundnya kenapa hookless ini keluar. Jadi market utama sepeda itu adalah Eropa, Uni Eropa, dan Amerika yang terbesar. Jadi semua produsen sepeda dan perlengkapannya itu akan mengarah ke sana, mengincar market terbesar. Nah, di sana itu mainnya itu beda kayak di kita. Di kita main 2-3 jam udahan. Mereka tuh main all day long. Dan jalanan yang mereka lalui itu sayap-sayap jalan utama, itu kebanyakan jalan rusak. Makanya di tahun 2018 populasi gravel itu meningkat dengan cepat. Ya, dan hampir menggerus road bike. Nah, dari situ mereka perlu sesuatu supaya road bike itu terus bertahan. Maka dari situ road bike itu dari rim brake berubah ke disc brake. Salah satunya adalah alasannya karena bisa menggunakan ban yang lebih besar dari 28. 30, 32. Jadi kita lihat di sepeda keluaran terbaru kayak Trek Emonda itu bisa pakai ban 732. Malah Focus itu bisa sampai, Izalco itu bisa sampai 735 dan lain-lain. Banyak sekali sekarang yang sepeda-sepeda all around, bahkan Aero itu bisa bannya 700, di atas 728 gitu. Nah, mengikuti perkembangan pasar, wheelset pun berubah menjadi hookless rim. Oke, hookless rim, kenapa hookless rim? Oke, ada beberapa faktor itu yang saya dapat itu adalah pertama, hookless rim itu akan lebih kuat karena bibirnya tidak ada hooknya, tidak ada J-hooknya. Yang kedua adalah lebih ringan, dan dari sisi produksi itu akan lebih murah dan produksinya akan lebih cepat. Ya. Namun problemnya adalah bannya. Bannya kita perlu menggunakan yang tubeless ready karena panjang bednya, panjang bibirnya itu akan, side bednya itu akan lebih panjang dibanding clincher biasa, supaya menahan si ban itu tetap ada di jalurnya. Dan yang perbedaan yang paling besar adalah pressure-nya itu turun banyak. Karena hookless rim itu biasanya lebar mulai dari internalnya 23 mm, maka begitu bannya dipasang itu volumenya kan banyak, besar sekali. Makanya dia tidak perlu high pressure. Malah beberapa Zip itu kayak 303S itu maksimumnya hanya 73 PSI gitu. Nah, bagi teman-teman yang udah punya atau yang mau punya, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Jadi pertama itu, kalau teman-teman biasanya pakai yang 100 PSI, ini bakal di bawah 100 Trust me. Maksimum aja kayak GP 5700 kayak 28 yang STR itu maksimumnya itu hanya 73 PSI. Lalu Jeep 303S yang paling banyak itu 73 PSI. Dan kalian harus tahu itu ban-ban yang kompatibel. Ban-ban kompatibel itu kalian bisa lihat biasanya di website. Kayak Jeep itu bisa cek aja Jeep compatible tire. Lalu atau kalau enggak NV compatible tire. Kalian bisa lihat.
Dan setelah itu kalian lihat pressure guide-nya, tire pressure guide-nya berapa. Oke, jadi misalnya kayak saya, contohnya 62 kilo, artinya kita lihat 62 kilo, bannya ukuran berapa, nanti kelihatan pressure-nya. Namun ini bukan harga mati. Itu akan bergantung lagi sama jalanannya. Jalanannya seperti apa. Kalau sekiranya perlu lebih kencang atau perlu lebih rendah, ikutin aja. Nah, di sini poinnya adaptasinya ini yang perlu untuk trial and error, gitu. Saya pernah bandel, itu saya pakai Jeep 404 Firecrash. Bannya itu pakai Challenge Strada TLR 700 kali 30. Di ban itu tertulis pressure-nya itu hanya boleh 65. Saya pakai 75. Dan apa yang terjadi? Bannya keluar dari jalurnya. Saya pun sampai jatuh, ini mungkin masih ada bekasnya, ya. Dan wheelsetnya pun rusak. Nanti kita nanti bisa apa? Kalian bisa lihat secara close up rusaknya itu di mana, ya. Ini karena saya bandel. Jadi memang saya tidak menggunakan ban yang sesuai compatibility dan juga pressure-nya di atas dari yang dianjurkan. Ya, jadi pakai hookless rim ini harus hati-hati karena menurut saya safety-nya itu kurang dibandingin sama yang J-hook. Dia agak sensitif mengenai tire pressure. Ya. Dan kalau rolling resistant saya rasa sih cukup baik ya dibandingin yang saya nggak ada kendala berarti mengenai rolling resistant. Namun ada beberapa kasus karena pressure rendah, begitu mau sprint itu biasanya diredam dulu sama wheels, jadi diredam dulu sama bannya, jadi seolah kayak kurang agresif, ya. Nah, buat teman-teman yang udah pakai, terus di setupnya sebagai tubeless, itu saya perlu ingatkan jangan melebihin dari pressure-nya di pressure guide-nya, ya. Malah kalau bisa coba dulu kira-kira 10 PSI di bawahnya, dan kalau mau naikin berkala setiap 2 PSI gitu. Lalu tubeless itu juga penyusutan anginnya akan cepat sekali, jauh dibandingkan kita menggunakan ban dalam, kecuali ban dalam latex ya. Kalau ban dalam latex juga sama, itu cepat banget habisnya. Lalu akan banyak lagi mungkin isu-isu seperti cairannya keluar. Ya, kalau misalnya pressure-nya terlalu rendah dan dia ada celah, itu cairan akan keluar. Dan kalian perlu top up, gitu. Biasanya kalau misalnya kalian udah pompa dan biasanya kok tumben nih, habisnya cepet banget, harus coba cek, ada kemungkinan cairannya udah menguap, udah berkurang, gitu. Itu isu-isunya. Terus juga kalau misalnya kalian mau bandingin, kadang-kadang ini nih, ngobrol sama temen, kok kalau gua hookless kok bawah banget ya, temen gua pakai di atas 100 segala macem. Itu berbeda. Kalian mesti tanya lagi sama temen itu yang yang sama teman yang memang menggunakan hookless juga. Jangan bandingin apple to apple sama yang menggunakan J-hook. Dan juga ada compatibility tire. Dulu ada GP5000 TL. Itu nggak cocok untuk di hookless rim. Ya, kenapa? Begitu dipasang di hookless rim, itu sepedanya bannya akan jadi bergoyang. Jadi teman-teman yang punya jangan panik. Ini memang trennya arahnya ke sini. Gitu, cepat lambat kalian akan ngalamin. Dan kita mesti biasain pressure-nya agak rendah. Itu tidak beda sama kayak dulu-dulu kita main di atas pressure 100. Nah, kalau misalnya memang kalian mau tetap gaya-gayanya main 100 dulu, saya lebih yang dulu-dulu kayak 100 PSI dan segala macam, saya lebih sarankan kalian menggunakan tubular atau J-hook wheelset. Jadi untuk hookless rim, kalau misalnya kalian sudah pakai ada masalah, jangan sungkan-sungkan tuh datang ke toko kita akan periksa problemnya di mana. Namun setelah terbiasa sama maintenance, juga isu-isunya, itu tidak akan ada masalah sih. Cuman ya memang ngisi anginnya itu akan lebih sering. Lebih sering dibandingin sama ban dalam. Jadi kalau misalnya dibilang hookless rim lebih repot, itu iya dan tidak menurut saya. Memang menurut saya harus lebih banyak kontrolnya mengenai cairan, lalu tiap kali main mungkin tire pressure-nya mesti dicek. Dalam satu malap tuh turun sekitar 5 PSI, menurut saya hal yang wajar dan saya pun mengalami gitu. Lalu saya menggunakan hookless rim itu tapi menggunakan ban dalam. Ada beberapa website bilang sebetulnya tidak apa-apa menggunakan ban dalam, namun ban luarnya tetap harus tubeless ready. Jadi saya melakukan hal itu.
Jadi saya punya beberapa wheelset yang saya pakai sekarang hookless rim itu Elite Drive 6 spoke ya. Terus sama ada lagi Zip 303. Itu saya tetap menggunakan ban dalam. Namun ban luarnya itu tubeless ready. Dan sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Tire pressure-nya saya ngikutin yang di tabel. Bahkan mungkin 1-2 PSI lebih tinggi dari pakai ban dalam, namun tidak terjadi apa-apa. Jadi buat teman-teman yang pakai hookless rim, sekali lagi ada masalah jangan ragu-ragu datang dan jangan berasumsi ini wheelset yang salah, bukan. Namun kitanya yang belum biasa. Kebanyakan yang terjadi di customer kita, di kita tuh sebenarnya kitanya yang belum biasa. Dan kita nggak mau terbiasa kerepotan dan kita masih nyamain sama J-hook. Gitu. Dan hati-hati, ini semua at your own risk ya. Jadi ada beberapa hal kalau kalian benar-benar tidak tidak memperhatikan standar-standarnya terutama tire pressure, itu bisa saja terjadi kecelakaan seperti yang saya alami. Sekian video kita kali ini mengenai hookless rim. Jangan lupa follow Instagram kita dan juga YouTube channel kita, Charlie Bike Channel. Jangan lupa bunyiin loncengnya supaya kalian bisa dapat informasi terbaru. Juga komen kalau kalian mau nanya sesuatu atau komen pengalaman kalian, dan share jika informasi-informasi ini bermanfaat ya buat kalian dan teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.